Di sebuah desa terpencil di tengah hutan yang sunyi, yang dikelilingi hutan dan gunung, tinggallah seorang anak gadis bernama Luna. Ia bukan anak gadis biasa. Keingintahuannya tak pernah habis. Dia anak perempuan pemberani. Setiap hari ia sibuk dengan aktivitasnya sendiri. Dia anak yang rajin dan berani mencoba hal-hal baru. Pada suatu sore, saat ia sedang sibuk membersihkan sebuah perpustakaan tua yang telah lama ditinggalkan, Luna asik mengelap buku. Membersihkan debu. Di saat dia menggeserkan sebuah rak buku, tak sengaja Luna menemukan satu gulungan peta berdebu yang usang dimakan usia, yang disembunyikan di balik rak. Lalu Luna tertarik untuk melihatnya. Dia penasaran dan bingung. Ini peta apa ya? Di peta itu tergambar sesuatu yang tak dikenal penduduk desa. Azarion, kota kuno yang dikabarkan telah tenggelam oleh kutukan, dan tak pernah ditemukan kembali hingga saat ini. Dia masih tetap penasaran dengan misteri di balik ini semua. Luna tahu, ini bukan hanya legenda tapi bisa jadi ini adalah nyata. Di malam purnama berikutnya, ia diam-diam menyusup sendirian menuju Danau Sunyi Rasa. Meskipun rasa takut menghantuinya, dia tetap teguh, dengan berbekal peta dan makanan di dalam tas kecilnya. Danau itu penuh misteri, yang konon katanya menyimpan banyak rahasia di situ. Dia berdiri di pinggir danau, dia melihat ke arah danau. Air danau tampak biasa saja. Tenang. Sunyi. Tapi saat bulan tepat di atas kepalanya, permukaan air mulai menyala biru terang. Dia mulai panik. Cahaya membentuk jalur yang memanjang sampai ke tengah danau, seperti mengundang. Dengan bermodalkan keberaniannya, dia naik ke rakit kecil. Luna langsung mendayung mengikuti cahaya itu. Air mulai bergetar, Luna pun bertambah panik. Tiba-tiba, dari tengah danau, air terbelah. Tiba-tiba muncullah lorong air raksasa membelah danau seperti dinding. Luna berpegangan kuat. Dia berteriak panik ketakutan. Airnya yang berputar pelan, menurun ke dasar danau. Luna menatap tajam, dia ditelan gelap yang dalam. Tanpa ragu, ia masuk. Air pun menariknya dalam pusaran yang sangat dahsyat. Perahu dihantam ombak. Luna terhempas terpisah dengan perahu. Dia terjatuh ke dalam pusaran air menyedotnya ke dalam. Dia jatuh tepat di depan sebuah istana gelembung raksasa. Dia tercengang melihat apa yang baru ia temukan. Di bawah sana, terbentang Azarion, kota megah yang tertidur dalam gelembung raksasa. Menara tinggi, pilar-pilar raksasa, warna biru keemasan yang megah dan mewah. Jalan-jalan batu yang masih utuh. Tapi semuanya diam. Tak ada suara. Tak ada angin hening. Hanya detak jantung Luna yang terdengar di dalam gelembung itu. Ia melangkah perlahan, menyusuri istana yang membeku dalam waktu. Namun, tiba-tiba, tanah bergetar. Dari balik pilar kuil tua, muncul sosok beberapa monster raksasa. Penjaga istana yang mengerikan membuat si Luna terkaget dan takut. Bentuknya seperti makhluk air, tinggi dan berkilauan, bermata biru terang. Tapi makhluk itu tidak menyerang. Ia hanya mengangkat tangannya dan menunjuk ke tengah plaza. Di sana, berdiri batu besar dengan ukiran aneh dan simbol kuno. Luna mendekat. Simbol itu mulai bersinar. Tiba-tiba, simbol berubah menjadi teka-teki. Bunyinya bukan dengan kata, tapi dengan gambar dan cahaya. Luna melihat bayangan dirinya sendiri dalam batu tersebut, dan menaruh tangan ke dada. Lalu ia paham. Ini bukan tentang kata, tapi tentang keberanian. Ia menaruh tangannya di simbol, menutup mata, dan membiarkan hatinya bicara. Cahaya menyebar ke seluruh istana. Udara mulai bergerak. Lentera menyala lebih terang. Azarion bangkit sebentar dari tidurnya. Dan seketika cahaya merah dan lentera mula menyebar ke seluruh ruangan. Luna panik berlarian. Dia berusaha berlari ke perahunya dan mencoba untuk kabur dari sana. Dia bergegas ke gerbang pintu, dan di sana sudah ada penjaga yang menunggunya. Penjaga itu menunduk, lalu membuka jalan keluar. Pusaran air mulai berputar lagi, membentuk lorong ke atas. Luna bergegas kembali menuju ke pusaran air tersebut, dan mengikuti arus cahaya. Lalu dia tersedot dalam pusaran air yang sangat dahsyat. Dia berpegangan sangat kuat. Air terus menggulungnya ke atas. Dia mencoba bertahan, supaya tidak terpisah dengan perahunya lagi. Ketika ia muncul kembali ke permukaan,
Fajar hampir menyingsing dan dia terpana, ternyata dia pulang dengan selamat. Danau kembali tenang. Namun dia jauh dari daratan, dan kemudian dia mendayung perlahan hingga ke tepian. Setelah sampai ke darat, dia berdiri tenang menatap dengan tatapan kosong. Ternyata, ini bukanlah cuma legenda tapi ini nyata adanya. Namun kini, di dalam sakunya, sebuah batu kecil bersinar lembut. Batu itu berasal dari Azarion, dan hanya ia yang tahu, kota itu masih hidup dan tamat. Terima kasih sudah menonton hingga akhir. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Dan tunggu cerita-cerita menarik berikutnya.